Malam semuanya, kita akan belajar lanjutkan dari apa yang sudah kita mulai sudah dari tahun lalu ya. Nah, hari ini masuk ke Wahyu 12 tapi bagian yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara asalnya dari sini ya. Saya kasih judulnya itu Wahyu 12 ayat 17. Saya harap Bapak Ibu baca semuanya. Judulnya Dua Musuh Naga. Pasti sudah bisa nebak semua. Kalau Bapak Ibu sudah belajar dari awal, sudah ngerti dari awal, yang masih baru di tempat ini, silakan untuk bongkar-bongkar di akunnya Nine di YouTube ya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita periksa perempuan dan naga, ya, perempuan dan naga, kita sudah belajar perempuan itu siapa, naga itu siapa. Dan kalau kita belajar dari pasal yang pertama, saya ulang terus-menerus bahwa apa yang namanya Wahyu ini isinya ada 4, yaitu 1, surat penggembalaan kepada 7 jemaat, kedua ya kitab doktrin, ketiga sejarah kerajaan Allah, yang keempat baru Wahyu. Wahyu itu hanya sebagian kecil. Nah, karena ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, maka ini banyak sekali sandi-sandi di dalamnya dalam bentuk lambang-lambang, dalam bentuk angka-angka ya. Jadi sungguh sangat bodoh buat kita kalau kita hanya menerjemahkan ini sebagai apa? Wah, ini lambang jadi literal, literal jadi lambang. Dan kemudian kata gematrianya juga gitu. 666 kalau bahasanya diletterlekan sehingga angkanya 666, dicari 6666 yang sampai orang-orang sampai keliru yang disebut chips dan lain sebagainya. Kita sudah belajar. Saya introduksinya nggak usah lama-lama karena bahannya cukup banyak. Nah, dua musuh naga. Dari sini sendiri sudah kelihatan gitu loh ya. Wahyu 12 ayat 17 itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga itu kalau kita periksa Kejadian 3, maka dulu dia ular hasatan ya, Satanas ini ya, pada saat dia mencobai Hawa. Pada saat Kejadian 3 ayat 15, ya, ini dikatakan ada kutuk kepada ular itu. Dan yang dicari siapa? Keturunan perempuan. Nah, kita melihat sekarang. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, ini luar biasa ya. Yang ini kalau kita periksa di Kejadian di Wahyu 12, Yesus sudah dibawa naik, anak itu sudah dibawa naik ya. Dan kemudian naga itu apa? Pergi memerangi keturunannya yang lain. Ini kalau Bapak Ibu belajar Alkitab secara sungguh-sungguh, kita akan ngerti loh ya. Dikatakan keturunan yang lain. Ini figuratif yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua musuh naga itu jelas. Siapakah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah? Ya, memiliki kesaksian Yesus. Kalau kita teliti dalam kitab Wahyu, kita ngelihat loh, ada 2 orang saksi, 2 musuh naga. Kenapa? Mengapa harus 2 saksi? Kesaksian 1 orang bisa diabaikan, tetapi dengan kesaksian 2 orang, kebenaran bisa disahkan. Tolong kita periksa lagi dalam Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi kenapa kok make 2? Nah, inilah alasannya. Mari Bapak Ibu, kita periksa ya. Siapakah mereka? Nah, kalau kita periksa Wahyu 11 ayat 3 dulu, kita mundur karena ada 2 saksi. Yang Wahyu 12, 2 musuh naga. Tetapi Wahyu 11, 2 orang saksi. Yang ini memang belum dibahas. Yang dikatakan gini, ayat yang keempat. Mereka 2 orang saksi ini adalah apa? Kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Coba, clue-nya siapa 2 orang saksi ini? Begini loh Bapak Ibu Saudara, ya. Dari tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 90 sudah ada orang-orang, beberapa pendeta-pendeta yang mendeklarasikan bahwa merekalah 2 orang saksi. Jadi banyak sekali kebingungan-kebingungan yang terjadi. Nah, ketika orang tersebut mati, ya, yang sudah mendeklarasi atau dinubuatkan akan menjadi saksi, mati, maka kebingunganlah mereka memunculkan nubuat-nubuatan yang sudah direvisi. Direvisi
gagal lagi. Orang namanya bukan dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan gini, kalau Tuhan menyampaikan nubuatannya, Tuhan menyampaikan firman Tuhan lewat mulutnya orang, sehingga orang tersebut menyampaikan dalam tanda petik pesan Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka otomatis gugur. Karena Tuhan tidak mungkin mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah, kita ngelihat aja supaya tidak berpanjang-panjang. Ayat yang ke-6, siapa dua orang saksi? Ya, kita akan lihat benang merahnya, yaitu mereka yang mempunyai kuasa menutup langit. Coba perhatikan, siapa punya kuasa menutup langit? Coba di Alkitab. Makanya sekali lagi saya katakan, bacalah Kejadian sampai Yudas, supaya Bapak Ibu Saudara bisa tahu. Yang hadir di sekolah minggu, yang pernah sekolah minggu, yang pernah remaja atau pemuda di gereja pasti tahu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan hujan turun. Dadah, langsung tahu tak? Selama mereka bernubuat dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, ya pasti tahu clue-nya sudah ada untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Bapak Ibu Saudara mikir, ini siapa ya yang kalau dia pada saat dia bernubuat hujan tidak turun? Nah, kita akan tahu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Dua orang saksi di dalam Alkitab. Kita ngelihat supaya tidak bias. Coba lihat ya, yang punya nyanyian Musa. Nah ini, yang punya nyanyian Musa. Kalau kita ngelihat nyanyian Musa, nyanyian ini pada saat apa saudara? Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian di hadapannya ada Laut Kulsum atau Laut Teberau yang sangat besar. Dan kemudian bangsa Israel tersebut melewati itu semuanya dan kemudian mereka lepas. Dan kemudian kalau Bapak Ibu lihat di situ, Firaun dengan pasukannya kelibas di situ. Itu nyanyian Musa, nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka keluar seutuhnya dari Mesir. Coba perhatikan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Oh, ternyata ini toh nyanyian Musa. Saya tampilkan nyanyian Musa secara lengkap supaya Bapak Ibu bisa lihat saja ya. Tapi saya tidak bacakan satu-satu karena kita akan menghabiskan waktu kita. Nah, teruskan. Ini masih nyanyian Musa, saudara. Nah, sekarang Wahyu 15, ya, kita maju dari Wahyu 11, 12, ada ternyata di Alkitab disebut nyanyian Musa juga. Tetapi anehnya berbeda dengan yang nyanyian Musa yang sebelumnya. Saya akan bacakan buat saudara. Dan aku melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib, ya, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itulah berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ini unik ya, mengalahkan binatang, mengalahkan patungnya, mengalahkan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Yang dilihat apa sih sebenarnya ini? Hamba Allah dan nyanyian anak domba. Jadi ada berikutnya, ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Apa kesamaan dari nyanyian Musa dengan nyanyian anak domba? Perhatikan, kalau Bapak Ibu melihat yang namanya bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka lewat Laut Teberau. Itu seperti kiasan sebuah baptisan. Dan nyanyian anak domba, perhatikan sungguh-sungguh, ketaatan yang luar biasa. Makanya kalau kita betul-betul terima Yesus sebagai komitmen luar biasa adalah baptisan. Artinya kita meninggalkan manusia kita yang lama, dan lewat penebusan darah Yesus, kita komit untuk hidup menjadi seperti Yesus. Ada nyanyian Musa juga di Wahyu 15. Tetapi bukan hanya nyanyian Musa, tetapi disebut juga nyanyian anak domba. Nah, nyanyian Musa, siapakah yang memiliki nyanyian Musa kalau bukan bangsa Israel? Nah, kita langsung tahu, ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi saksi yang menunjukkan siapa sebenarnya Allah yang benar. Nah, itu nyanyian Musa. Itu lihat, oh itu ya lambangnya. Nyanyian Musa dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Makanya kalau kita periksa dikatakan apa? Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Makanya kalau orang Yahudi berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub, yang sering menyebut dirinya sebagai Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, sedikit intermezzo ya. Kenapa sih sampai detail? Kenapa nggak disebut Allah Abraham, Allah Ishak aja? Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ya. Kenapa disebut gitu? Kenapa mesti disebut sih Allah Abraham dan Ishak dan Yakub gitu loh? Nah, saudara mesti ngerti ya, yang namanya Abraham itu nggak kawin satu loh, kawinnya beberapa.
Makanya supaya tidak terjadi salah sambung dan salah klaim, ya, disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Karena dari sinilah kita tahu ini dari yang sah. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita melihat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah kalau kita ini disebut itu menunjukkan siapa sebenarnya Allah yang benar. Dan kalau ini diplesetin hanya berhenti di Allah Abraham, enggak dilanjutkan Ishak Yakub, pasti bias. Pasti ada yang ngeklaim, bukan saya kan juga anak. Nah, ntar dulu, janji Tuhan jelas kepada Abraham dan Sarah mengenai Ishak, bukan kepada yang lain ya. Jadi mesti jelas, jangan berhenti di Allah Abraham. Repot, karena cabang yang lain pasti akan ngeklaim. Nah, Bapak Ibu. Nah, saksi yang kedua, nyanyian anak domba. Yaitu mereka yang menyanyikan nyanyian anak domba. Siapa? Orang percaya juga yang menjadi saksi menunjukkan siapa sebenarnya Allah yang benar. Ya, sekaligus menunjukkan, bukan hanya menunjukkan Allah yang benar, tapi bagaimana Allah yang benar itu dengan apa? Bagaimana kita menunjuk siapa Allah yang benar dan bagaimana Allah yang benar? Lewat apa? Lewat kelakuan orang percaya. Saya highlight dengan kuning, saudara. Kalau bangsa Israel menunjukkan siapakah Allah yang benar, tetapi orang percaya selain menunjukkan siapakah Allah yang benar, juga menunjukkan bagaimana Allah yang benar itu. Ini loh. Jadi musuhnya naga itu jelas orang Israel atau bangsa Yahudi dan orang Kristen. Orang percaya terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan, marturia, selain memperkenalkan siapakah Allah yang benar, harusnya kalau disebut saksi, dia harus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Lewat apa? Lewat hidupnya. Orang percaya harus dapat memperagakan bagaimana keagungan pribadi Allah. Gitu loh. Jadi kalau makanya orang-orang Kristen hanya berhenti di apa? Berhenti di beragama. Apa ciri-ciri agama? Ya menjalankan syariat agama. Maka dari itu kekristenan hanya berhenti pada hari Minggu saja. Jadi selama hari Minggu di lingkungan gereja, di mimbar, saya nulis saudara, saya nulis di Facebook saya nulis di IG saya katakan apa? Wah, kalau hari Minggu rebutan untuk jadi malaikat. Di mimbar malaikat, ya jadi asyir malaikat. Tetapi begitu hari Senin jadi setan lagi, saudara. Kenapa? Karena hanya beragama Kristen, tetapi tidak percaya Yesus. Percaya itu artinya apa? Memberi hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Coba saudara ngaca, apa yang ada dalam hidup saudara yang mirip Yesus? Gitu loh. Jadi kalau saudara berkata seperti ini, wah Tuhan kan terima aku apa adanya, saat Tuhan menebus saudara dengan darahnya, darah Tuhan Yesus, itu Tuhan menerima saudara apa adanya. Nah, tapi untuk jadi mempelai, standarnya yaitu Yesus sendiri. Apa yang pernah dilakukan Yesus sebagai manusia, itu teladan kita. Jadi kalau saudara berkata, tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna. Yesus turun ke dunia sebagai manusia, Filipi 2 ayat 5-11. Kalau Yesus turun sebagai manusia, dia manusia bisa lapar, bisa haus, bisa berbuat dosa, tetapi tidak mau berbuat dosa. Apa bedanya dengan kita? Makanya seringkali kita tuh ngomong, nggak bisa, susah. Kemarin saya khotbah di gereja, kita ini saudara, kita ini dituntut untuk kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada standar yang kemudian dilemahkan oleh beberapa pengajaran yang seakan-akan, ya sudahlah, dosa itu diterjemahkan sebagai kelemahan. Maafkan saya ya para pria. Saya katakan gini, pria-pria kalau senang jajan dalam tanda petik, senang berzina, senang cabul, disebut nakal. Gitu loh saudara. Nakal tuh, ada laki-laki nakal. Itu nggak adil banget. Kenapa? Mereka memperlemah kata-kata cabul, kata-kata zina gitu. Dengan apa? Nakal. Nggak bisa di hadapan Tuhan. Yang mereka sebut nakal itu dosa. Dan inilah yang jadi masalah besar bagi kekristenan, pelemahan, ya, pelemahan status dosa. Padahal di hadapan Tuhan sama. Itu sebabnya harga keserupaan dengan Yesus itu banyak disubstitusikan. Dengan apa? Kalau kamu memberi, maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan mengingat engkau nanti di surga. Kalau engkau memberi, nggak ada. Kita ini memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita membeli bukan dapat supaya privilege kalau nanti di pengadilan dosa kita atau segala sesuatu kejahatan yang kita lakukan diperlemah. Itu kejahatan. Saudara bisa menyuap hakim, tetapi nanti hakim terakhir, saudara,
Ya, nggak akan bisa saudara suap, saudara nggak bisa ngaku-ngaku saudara nyumbang gereja, nyumbang sound system, nyumbang semua, nyumbang tenaga. Kalau hidup kita nggak berubah, celaka kita saudara, celaka besar kita. Nah, dua musuh naga, ya, saya sudah jelaskan tadi mengenai dua nyanyian. Siapa? Dua orang saksi, udah dijelaskan. Naga yang merupakan tokoh antikris, dan naga ini, kalau saya udah jelaskan di Wahyu pasal 12 di awal-awal, anti keberadaan anak Allah. Betul-betul anti keberadaan anak Allah. Dia cari dari zaman ke zaman. Saya ceritakan Kain dengan Habil. Begitu tahu dia bahwa apa keturunan perempuan ini, yang namanya setan, iblis itu pinter. Tetapi dia tidak pernah tahu rencana Tuhan, rencana Bapa, rencana Yahweh Elohim itu dibungkus demikian rapi sehingga Satan tidak bisa sama sekali tidak bisa mengetahui rencana itu. Itu sebabnya kalau di Alkitab, di Kejadian sampai Yesus sebelum mati di kayu salib, terjadi banyak pembunuhan atau dari zamannya Adam sampai zaman kelahiran Yesus itu terjadi banyak pembunuhan acak karena setan ingin membunuh potensi seorang anak yang akan lahir, yang akan membunuh dia, akan meremukkan kepalanya, atau dengan bahasa yang lain, yang membuktikan bahwa setan itu bersalah. Sebelum dia dibuktikan bersalah, dia tidak bisa dihukum. Sebelum dia dibuktikan tidak bersalah, dia bisa naik turun surga. Tapi semenjak itu alam maut, kuncinya direbut, otoritasnya maut dan kerajaan maut itu dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus. Naga itu secara terus-menerus berusaha untuk memunahkan dua kelompok tersebut, ya, yaitu mereka yang memiliki hukum Musa dan memiliki kesaksian Yesus. Tadi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Tetapi di Wahyu 12, di Wahyu 11 tadi, yang memiliki hukum Musa dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, ya, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, ini figuratif. Kalau saudara figuratif dari atas, saudara figuratif sampai bawah. Siapa yang menuruti hukum Musa? Artinya yang menuruti 10 perintah Allah atau memiliki perjanjian dengan Allah. Bukan hanya memiliki 10 perintah Allah, tetapi yang menuruti hukum Musa ini memiliki perjanjian dengan Allah. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu siapa ini. Hanya bangsa Israel yang memiliki perjanjian dengan Allah. Hanya bangsa Israel, nggak ada bangsa yang lain. Kata hukum dalam teks aslinya, ya, dikatakan apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dikatakan teks aslinya adalah entole. Artinya, selain menunjukkan 10 perintah Allah atau dasatita, juga menunjuk ikatan perjanjian dengan Elohim Yahweh. Ada dasatita, ada pentateuch, ada dasatita yang 10 perintah Allah ada di 5 kitab. Yang pertama itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Terus ya, yang menuruti kesaksian Yesus, yang memiliki kesaksian Yesus siapa? Yang memiliki kesaksian Yesus adalah orang percaya yang benar, Bapak Ibu. Ya, kesaksian itu apa? Kesaksian dari kata marturia, martir, saudara. Orang yang jadi saksi di pengadilan. Jadi orang yang jadi saksi di pengadilan, dia itu juga kalau dalam masa ketika ini ditulis, kalau ini ditulis tahun 81 sampai 96, tapi kekristenan dari tahun 30 disebut martir. Orang itu bersaksi mengenai kejahatan atau kebaikan seseorang. Kalau kejahatan, maka ketika hakim memutuskan bahwa orang tersebut bersalah, yang menjatuhkan hukuman hakim, tetapi orang yang terlibat dalam eksekusi untuk narapidana adalah siapa? Itu. Saya jadi deg-degan, saudara. Kenapa? Karena satu ketika, ya, kalau hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menghakimi mereka. Kesaksian kita itu penghakiman bagi kuasa kegelapan. Hidup kita yang benar jadi kesaksian yang memutuskan setan bersalah. Saya ulang. Di pengadilan, seorang yang bersaksi itu menentukan narapidana itu bebas atau dijatuhi hukuman. Bahkan ketika hukuman tersebut dijatuhkan, maka orang yang menjadi saksi itu terlibat di dalam eksekusi bagi narapidananya. Maka dari itu Alkitab nggak main-main mengatakan apa? Kita akan menghakimi loh mereka. Justru itu kita akan jadi eksekutor bagi kuasa kegelapan. Makanya saya ngajak saudara, hidup benarlah.
Ya, hidup benar walaupun susah. Banyak orang pada zaman ini 2,5 tahun pandemi, mereka akan ngeluh, mereka susah. Yang susah bukan hanya kita saja, saudara. Saya kemarin melayani orang-orang muda di rumah saya, melayani kelepasan. Sebelum kelepasan saya tanya, "Papa kamu orang apa?" Oh, orang dari satu daerah, agamanya apa? Dia sebut satu agama, terus katakan dulunya Kristen. Saya tanya, kenapa kok dulunya Kristen? Kenapa kok pindah agama? Dia bilang gini, ya pindah agama karena kawin. Oke, ya setelah itu dari kawin dia pindah agama lagi. Kenapa? Dia mau balik ke Kristen. Ketika dia balik ke Kristen, dia katakan gini, ketika saya jadi Kristen, usaha saya turun, ekonomi saya jadi lemah. Jadi saya lebih baik cari agama yang membuat saya diberkati secara berlimpah-limpah. Serius, saudara. Dia pindah agama dan terbukti kaya. Setan bisa ngasih kekayaan, tapi setan tidak bisa ngasih damai sejahtera, tidak bisa ngasih sukacita. Setan juga tidak pernah bisa menjanjikan kerajaan surga. Setan hanya menjanjikan apa? Apa yang tidak dijanjikan Yesus. Setan menjanjikan apa? Apa yang dicobakan pada Yesus di padang gurun itu. Itu yang dicobakan, itu yang kita dicobai nggak jauh-jauh dari situ, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Maka dari itu saya katakan orang-orang yang melayani seperti kita mesti jaga benar. Karena pada saat kalau kita jatuh, Bapak Ibu, kita ini seperti komet yang nyeret banyak orang, membuat orang lain melihat hidup kita yang nggak benar. Itu akan membuat mereka tidak mempercayai Tuhan kita. Orang dari kepercayaan yang lain tidak akan buka Alkitab, tidak akan baca Alkitab, tapi mereka melihat Alkitab yang terbuka, yaitu hidup kita. Mereka akan menilai, apakah kita memiliki Tuhan yang benar? Dari apa? Dari gaya hidup kita. Apakah surga kita adalah surga yang benar? Dari mana? Dari pengharapan kita. Jadi, kita betul-betul harus jadi orang percaya yang benar. Orang percaya yang benar adalah mereka yang mengenakan kehidupan Yesus dalam kehidupan mereka di kehidupan sehari-hari. Bukan di hari Minggu saja, bukan hanya hari-hari ibadah. Karena di mimbar banyak malaikat. Ketika turun dari mimbar, mereka setan semuanya. Itu loh saudara. Itu sebabnya pembantu mereka tidak mau percaya Yesus. Itu sebabnya pegawai-pegawai mereka tidak mempercayai Yesus. Kenapa? Ya karena mereka pribadi yang berbeda. Saya tulis, itu pencitraan atau berkepribadian ganda. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang ya yang percaya yang benar, dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif. Bahkan kalau ini jalan, saudara, kalau ini mereka lakukan, nggak perlu ada yang namanya departemen penginjilan. Kenapa? Penginjilan itu apa? Selagi kamu pergi, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Selagi engkau kerja, selagi engkau jadi ibu rumah tangga, selagi engkau jadi mahasiswa, selagi engkau jadi pekerja, kita jadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Orang Kristen, orang percaya yang benar akan menunjukkan kebenaran Injil yang betul-betul radikal. Tapi di sisi lain, karena hidupnya benar, penciumannya pasti tajam. Saudara yang sudah lama ada di Nine, saudara akan lihat ketika saudara duduk di gereja, saudara bisa bedakan, saudara bisa apa? Bisa mengiris tipis, ini pengajarannya Yesus atau bukan. Benar, saudara. Saya ke rumah salah satu adik rohani. Adik rohani itu punya anak. Anak sekecil itu dia bisa katakan apa? Ini pengajarannya kok kayak gini ya? Saya ngelihat hari-hari ini banyak orang yang belajar kebenaran dari usia muda. Mereka bisa membawa yang mana yang benar, mana yang salah. Serius. Bahkan ada salah satu orang ngomong gini, anak saya tuh bisa bedain. Ini hamba Tuhan kok bau uang, bukan bau domba. Harusnya gembala itu bau domba, ya, bukan bau ATM, saudara. Itu loh yang terjadi. Nah, kita ngelihat ya, akan menelanjangi kepalsuan pengajaran dan wahyu karangan manusia. Banyak tuh. Ada lagu-lagu yang kelihatannya bagus. Beberapa saat yang lalu saya teleponan dengan seseorang, di belakang ada lagu yang terkenal dari salah satu penyanyi yang gerejanya namanya sama dengan grup musiknya di luar negeri, saudara. Ketika dia nyanyi satu lagu, saya tanya sama dia, lagu itu rohaninya di mana? Dia nggak bisa jawab, saudara. Kenapa? Karena lagu itu memang bukan, lagu itu manis di telinga, tetapi pesan rohaninya tidak ada. Dan banyak lagu-lagu yang sebenarnya meninabubukan kita dengan anestesi lokal, seakan-akan Tuhan menolong kita. Tuhan itu menolong kita pasti. Tetapi dengar, ya,
Tuhan menolong kita kalau kita dalam masalah, tetapi dalam pertolongan pasti ada didikan. Enggak mungkin enggak. Pasti ada didikan. Tuhan yang benar pasti menolong kita, tetapi dengan didikan. Maka dari itu saya berkata begini, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau saudara periksa ke dalam. Kalau saudara punya masalah, saudara harusnya ada dua cermin. Cermin pertama yang namanya cermin tabur tuai. Apakah yang masalah yang saya alami itu gara-gara apa? Gara-gara saya menabur salah. Saya beri contoh bapak-bapak yang punya gula darah yang edan-edanan. Saya tanya, kenapa Pak? Karena satu hari minum kopi 5 mak. Manis, saudara. Nah, itu loh. Ya, ada beberapa orang nggak senang olahraga, nggak jaga makanan. Satu kolesterol, asam urat, trigliserid tinggi. Ya, itu tabur tuai. Beberapa mahasiswa karena aku nggak belajar sungguh-sungguh, maka IP kamu rendah, maka engkau nggak bisa lulus 4 tahun. Itu tabur tuai. Bagaimana kalau cermin yang satu? Kalau cermin satu ini Roma 8:28. Tuhan pasti punya rencana untuk menaikkan kualitas kita. Ayub itu, saudara, dinaikkan kualitasnya. Tokoh-tokoh iman dinaikkan kualitasnya. Hari-hari ini kita gampang ngomong mengenai mujizat, 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 mujizat gitu loh. Seakan-akan mujizat itu jadi komoditas gereja-gereja tertentu gitu loh. Mereka tuh mengesankan bahwa begitu dekat dengan Tuhan sehingga mujizat begitu mudahnya turun. Dengerin, saudara. Kalau saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini sedang alami masalah. Kalau kita sudah berdoa, jawaban Tuhan itu ada 3. 1 tidak, 1 tunggu. Ya. Dan kemudian ini loh, saudara. Ya, tetapi ya-nya ini loh. Kadangkala ya tidak jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi jadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, jangan curigai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak baik. Nah, yuk kita lanjutkan. Ini loh 2 musuh naga itu. Ini loh 2 musuh naga, makanya jangan kaget sedikit-sedikit Wahyudi. Maksud saya Yahudi. Wah, Yahudi pokoknya. Sedikit-sedikit Kristen. Nah, ribut toh, nanti di Wahyu 13 ribut, katanya ada agama PBB. PBB buat agama. Terus kemudian muncul selebaran. Wah, itu saya terima selebaran di salah satu grup hamba-hamba Tuhan. Saya pikir nggak mikir orang tersebut. Ketika terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggrisnya disamakan, terjemahan bahasa Indonesianya, dan seolah-olah PBB itu ingin menutup agama Kristen, akan menutup agama Islam. Kenapa? Karena 2 agama ini dituduh anti hak asasi manusia. Yang garis bawahnya adalah siapa? LGBT sebenarnya. Makanya sekali lagi belajar supaya kita tidak disesatkan. So, banyak orang yang katanya Kristen, katanya belajar, ya, yang diributkan kalau kita khotbah Wahyu, Illuminati lah, Freemason lah, memang ada, gerakan itu ada, tetapi tidak mengkhawatirkan. Bahkan saya harus berani berkata, Antikris 666, Alkitab hanya mencatat dikasih kuasa atas berapa? 1/3 isi dunia. Yang paling banyak menjatuhkan nanti, saudara lihat di belakang, pelacur besar itu. Wah, yuk lanjutkan, saudara. Nah, ini yang saya garis bawahi. Mari kita ngelihat, Wahyu 12 itu isinya peperangan. Tapi yang perang siapa? Ayo kita lihat, peperangan rohani. Coba saudara baca yang di layar. Mengapa tidak ada dituliskan orang percaya, harusnya saya sebut orang Kristen, berbalik menyerang setan. Daimonia atau roh jahat, seperti malaikat yang jatuh itu. Tidak ada loh. Orang percaya ngangkat pedang, pakai tameng, menyerang balik. Sehingga terjadi sebuah pertempuran hebat, sebuah peperangan rohani. Makanya saya pertanyakan di sini, peperangan rohani. Sebab di luar sana, ya terminologi peperangan rohani sudah begitu hebatnya. Ya, saya pernah karena waktu itu kami mau ke Israel, ya saya nunut di salah satu kelompok. Saya tidak tahu kalau mereka punya rencana peperangan rohani di Yerusalem. Jadi ketika itu ya dalam satu besoknya malam ini Rosh Hashanah ya. Rosh Hashanah, jadi kalau tahun baru itu kalau kita jam 12 malam, mereka itu maghrib itu sudah ganti tahun. Mereka itu kumpul pakai baju putih-putih semua.
Dan di dalam ruangan itu ada poster-poster yang mereka print dari Indonesia. Absintus lah, ya, Baal, Beelzebul, dan itu nama-nama dewa-dewa ditaruh di situ. Dan mereka pakai pedang-pedangan dari kayu yang dilapis dengan kertas timah. Terus kemudian mereka berbahasa roh dan nusuk itu semua. Saya geli sendiri. Lah, setan kok dikalahkan dengan cara itu? Setan itu tua, saudara. Setan itu pinter, ya. Makanya saya kasih tahu, saudara. Saya kasih tahu kan beberapa saat yang lalu kesaksian saya. Sebelum saya terima Yesus, saya diajak ibu saya, ya. Bapak Ibu tahu ya, yang mungkin baru saya lahir indigo. Saya diajak oleh ibu saya datang ke gereja. Waktu saya dengar khotbah, setan saya itu duduk di samping kiri saya. Ibu saya di samping kanan, adik saya di samping kanan sekali. Waktu saya duduk, pendetanya khotbah. Pas pendetanya khotbah, ayatnya salah. Kemudian zaman dulu belum ada smartphone, maka nyarinya manual. Dia kegelisahan dengan keringat yang besar-besar itu sudah keluar semua. Saudara tahu nggak? Setan yang di samping saya nyeletuk, saudara. Nyeletuknya gini, ayatnya ini, bunyinya ini. Saya kaget. Kok kamu tahu, katanya? Ya, dia belum lahir, aku sudah ada. Pada saat ayat itu ditulis, aku ada. Sebelum dunia dijadikan, aku ada. Aku lebih tua daripada alam semesta. Makanya beberapa orang dikatakan injak iblis dengan kuasa Allah. Nggak gampang. Makanya menyebut orang-orang Kristen seolah-olah iblis itu kecoa yang bisa diinjak. Nggak bisa, saudara. Ya, asal percaya saja. Percaya yang bagaimana? Gitu loh. Wah, Pak, pokoknya dalam nama Yesus, sebentar dulu. Setan pun percaya Yesus dan gemetar. Orang Kristen nggak ada gemetar-gemetarnya. Bahkan kalau saudara ke Amerika sana, mereka kaget nyebut nama Yesus. Ya, orang-orang Manado, saya ke Manado dan kaget nyebut apa? Darah Yesus. Nggak ada kuasanya. Kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus pada pertemuan sebelumnya terjadi. Kenapa? Filipi 2, 5-11. Karena Yesus taat. Kalau Yesus nggak taat, nggak akan ada kuasa nama Yesus. Nggak akan ada kuasa darah Yesus. Darahnya semua tercurah. Nggak akan ada kuasanya kalau Yesus nggak taat. Karena Yesus taat, maka dia dibangkitkan. Maka itu loh, luar biasa. Mileage pertamanya Yesus adalah sebuah pengakuan. Inilah anak yang kukasih. Dari lahir sampai umur 30 pada saat pembaptisan. Itu hebat. Makanya kalau setan saja bukan hanya percaya, gemetar. Lah kita lo nggak ada gemetar-gemetarnya sama Tuhan, malah banyak yang kurang ajar sama Tuhan. Gitu loh. Banyak yang kurang ajar. Saya kadang-kadang bingung. Dan saudara tahu, ya, banyak pelaku kejahatan yang berkedok pemimpin rohani itu banyak sekali. Nah, kita ngelihat, kenapa nggak ada peperangan rohani? Peperangan rohani yang dikatakan serbu. Wah, itu yang Israel yang saya sama istri saya itu tusuk dalam nama Yesus. Di belakang poster itu ada styrofoam. Mereka beli di sana. Itu kececeran, potongan-potongan styrofoam dan geli-geli sendiri. Ya. Dikatakan apa? Mikael dan malaikat. Yang perang itu Mikael dan malaikat-malaikat. Berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudara lihat. Mikael dengan 2/3 malaikat yang di surga. Ya. Sementara naga itu dibantu dengan 1/3. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Saya sudah cerita. Semenjak Yesus menang, setan diusir. Kuasa kegelapan tidak bisa tembus lagi. Akses ke surga tutup sama sekali. Jadi sudah tidak ada lagi peristiwa seperti Ayub. Dan naga besar itu si ular Tuhan disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya dulu juga ngajar. Saya dulu juga pernah meleset, saudara. Saya ngajar mengenai peperangan rohani. Sekarang saya bisa melihat peperangan rohani yang seperti apa. Bukan seperti orang kumpul bagaimana ngalahkan kuasa kegelapan dengan buka peta, terus kemudian tumpangi tangan peta dalam nama Yesus, enggak gitu caranya. Ngambil satu ayat, tanah yang kamu injak itu akan jadi milikmu. Klaim itu. Saudara, itu ayat buat siapa? Ayat itu buat Yosua yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu pun dia tidak diam saja. Makanya kalau ngambil ayat, Tuhan akan berperang ganti kita. Saudara mesti melihat kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Nggak bisa ngambil seenaknya sendiri dan melupakan yang lain. Nggak bisa.
Makanya dikatakan tanah yang kamu ikan jadi milikmu ya. Saudara tinggal pergi ke developer, ke tempat perumahan, injak-injak coba jadi milik saudara. Enggak bisa. Nah, saya lihat ada ayat yang lain. Yakobus 4 ayat 7, konteksnya apa? Kak Ane seringkali ngomong, teks tanpa konteks. Aduh, saudara. Jadi bingung. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Melawan iblis itu bagaimana? Melawan iblis itu nggak bisa masuk kamar terus saudara berbahasa roh. Dia nggak ngerti bahasa roh saudara. Saya hadir di beberapa acara peperangan rohani, saya gelisah. Kenapa? Karena yang disebut peperangan rohani adalah ketika mereka ngangkat tangan, mereka berbahasa roh. Bahkan ada pengajaran yang mengatakan gini, kalau kita memuji menyembah pada satu level tertentu, kita memberi tenaga kepada para malaikat. Supaya kenapa? Bisa peperangan. Nggak ada kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena kenapa? Pujian penyembahan kita itu bukan buat malaikat. Pujian penyembahan kita buat Yahweh, buat Tuhan kita, buat Tuhan Yesus kita. Dan namanya pujian penyembahan. Itu bukan untuk support malaikat, supaya mereka punya kuasa, supaya mereka punya double power. Nggak ada itu. Makanya dikatakan firman Tuhan, saya selalu ngingetin. Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu percaya, saudara, memberikan hidup sepenuh. Yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budi. Makanya ada salah satu pengajaran di dalam peperangan rohani berkata seperti ini, hati-hati serangan balik. Saya bingung. Dulu saya percaya mengenai serangan balik, saudara. Waspada sekali. Saya pernah mimpin kelepasan satu hari itu 250 orang. Itu massal apa kelepasannya. Saya di tengah-tengahnya sempat pingsan karena kelelahan. Tahu saudara, serangan balik. Nah, saya ini kerja buat Tuhan. Saya ini kerja buat Tuhan. Lah kalau Tuhan tidak bisa jaga saya gimana? Oh, saya nanti diserang, saya tidur. Saya tidur pada zaman itu. Berbahasa roh pada saat tidur. Kenapa? Karena saya takut serangan balik. Ketika saya dibaharui pembaruan budi saya. Oleh kebenaran Injil murni saya tahu. Makanya kalau saudara nyanyi lagu ini, jangan melulu tentang duit, berkat, dan finansial. Ku tahu Allah peliharaku. Dia baik. Dia baik. Aduh, saudara. Pelihara, jaga. Tuhan Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10 itu loh, saudara. Dia itu berjaga. Dia yang jadi pintu gerbang. Pencuri itu akan tidak lewat pintu. Karena pintu itu yang namanya Gembala. Bawa dua. Bawa tongkat dan bawa gada. Nah, dari itu. Kalau saudara tidur, tidurlah dengan namanya sejahtera. Pak, kalau saya tidur di losmen yang serem, hotel yang serem, saya katakan jangan takut. Karena takut itu adalah penyembahan. Karena pada saat saudara takut, saudara lebih mempercayai bahwa setan punya kuasa. Untuk apa? Membuat saudara ya kehilangan damai sejahtera. Membuat saudara kehilangan semuanya. Atau mencelakai saudara. Daripada Tuhan yang saudara sembah bisa menjaga saudara. Takut itu penyembahan. Berhenti di situ. Jangan takut. Makanya saya kaget. Yohanes 10 ayat 10 pun dipakai sebagai ayat-ayat peperangan rohani. Saudara ngelihat nggak ada gitu loh. Kenapa? Peperangannya antara kuasa kegelapan itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Sekarang peperangan kita yang berbeda. Nanti saya akan kasih tahu. Makanya dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya orang pakai ayat ini dikatakan, ayo kita hajar iblis gitu loh. Oh iya, kenapa? Buntut-buntutnya gini. Ini loh, istrinya kabur gara-gara kelakuannya nggak benar. Ya, wah kita rebut kembali. Ya perbaiki dulu kelakuanmu, baru istrimu kembali. Ya, terus katakan apa? Wah ini kerugian saya nih. Ntar dulu kerugian yang mana? Kerugian robot trading, yang ponzi. Ya itu salahmu sendiri. Jangan hanya mikir aja kerugianmu. Orang-orang yang ada di bawahmu itu juga rugi karena kamu. Harusnya kita bertanggung jawab. Coba punya mental seperti Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Yang dikatakan kalau ada yang dia peras, dikembalikan beberapa kali lipat. Ada enggak ada, karena Sakeus orangnya benar. Nah kita ini kadang-kadang mau ngamanin diri. Ada orang, Pak, ke Israel Pak. Ya, cukup bayar berapa? Nggak usah banyak-banyak Pak, cukup 15 juta. Tapi Bapak kumpulin 10 orang. Kenapa? Sistemnya ponzi. Itu kan jahatnya kita. Kita berangkat, tapi orang yang di bawah-bawah kita punya potensi nggak berangkat. Peperangan rohani yang sesungguhnya.
Orang yang memberikan hidupnya sungguh-sungguh. Sampai saudara berani ngomong, ku telah mati dan tinggalkan. Oh, itu jadi orang yang sudah tidak megangin apa-apa di dunia. Itu jadi orang yang paling berani. Orang yang paling berani kenapa? Nggak ada lagi yang dia pegang. Ada lagu, tiada ku harap lagi bahagia dunia ini. Wah, orang kayak gitu tuh super power, saudara. Super power. Saya jadi ingat beberapa film-film kungfu. Ketika dia kosong betul-betul, baru ilmu yang besar itu masuk. Nah, kita ini tidak pernah maksimal gara-gara apa? Kalau ruangan hati kita, ruangan jiwa kita, ada 10 kamar. Kita hanya ngasih Tuhan 1 kamar. Padahal yang benar, kalau kita memberikan hidup kita bisa nyanyi, Lord, I give you my heart. Kita ngasih 1 kamar, kita udah teriak, Lord, I give you my heart. Kalau mau, berikan bukan hanya kamarnya, berikan juga tanahnya, berikan bangunannya, kasih sertifikatnya. Gitu dong, radikal. Setan itu, iblis itu, daimonia itu, bukan hanya percaya, dia gemetar. Lah kita itu tidak ada gemetar-gemetarnya. Pak Michael Sony ini bicara, ya ini bagian terakhir, saudara, di Wahyu 12. Nanti berikutnya antikris. Wah, itu dengan penemuan-penemuan yang baru saya jadi gemetar juga. Gemetar karena keagungan Tuhan. Peperangan rohani. Saya note ini, saudara, pada saat saya bawa sesi di salah satu lembaga pendidikan online. Saya katakan, mari Bapak Ibu kita periksa lagi Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Dikatakan gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nggak ada loh ya, di Wahyu 12 itu, serang balik, pakai pedang, pakai ini. Nggak ada yang perang malaikat. Ya, yang perang malaikat. Tapi itu penggambaran dari diusirnya setan dengan roh jahat itu dari surga. Si setan dibuktikan bersalah oleh kematian Yesus. Itu didramatisir secara hebat di Wahyu 12. Itu hebat sekali. Tapi nggak ada peperangan rohani. Yesus tuh nggak pernah ngajar gini loh, peperangan rohani. Ada peperangan rohani, tetapi bukan klenik seperti yang dilakukan orang yang pakai lambang, nusuin patok-patok, ngibarin bendera di sana. Dulu saya pernah gila kayak gitu, saudara. Kayak gitu. Nggak bisa, saudara. Bukan itu peperangan rohaninya. Nanti saya akan cerita lagi. Jadi dikatakan gini, untuk mau peperangan rohani harus kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita mau kuat kalau kita tidak pernah baca firman? Bagaimana kita mau kuat kalau kita tidak pernah berdoa? Bagaimana kita mau kuat kalau hidup kita tidak terhubung dengan Tuhan? Bagaimana kita mau kuat kalau kita tidak sepikiran dan seperasaan? Makanya Roh Kudus itu adalah roh dari Bapa, asistening kita untuk kita menjadi seperti Yesus. Oh, itu poin yang luar biasa. Tandem kita, bahasa lainnya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya kasih garis-garis, saudara ingat ya, coba. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ini, saudara. Ya. Sebab itu, ambillah perlengkapan senjata Allah. Ini pun kenyataan rohani yang diperlambangkan. Gitu loh, saudara. Contohnya orang Jawa mengatakan gigi seorang perempuan itu cantik. Kalau bunyinya gini, untune miji timun. Giginya kayak biji-biji timun. Bersih, polos, dan basah. Itu kalau orang Jawa zaman dulu. Lah sekarang kan nggak laku yang kayak gitu. Bukan berarti giginya tuh kayak ketimun semua, kayak biji-bijinya timun. Bukan. Nah, supaya kamu dapat perhatikan ayat ini. Ketika saya nulis ini tuh berkali-kali, bertalu-talu bunyi di kepala saya. Supaya kamu dapat mengatakan pada hari yang jahat itu. Masing-masing kita akan punya hari yang jahat. Masing-masing kita akan ngadapin. Pria-pria kita tidak akan bisa disebut setia kalau tidak ada faktor di luar sana yang menggoda kita, ya, untuk kita tidak berbuat setia. Gitu loh, saudara. Kita nggak akan bisa bilang, oh saya penyabar. Kalau nggak ada faktor X di luar sana yang cari gara-gara supaya amarah kita keluar. Kita masing-masing menghadapi hari-hari jahat sendiri dan tetap berdiri.
baru di sini. Diulangi lagi, kalau 1 dia 10 tadi, hendaklah kamu kuat, yang di sini berdirilah tegak. Ya, makanya banyak orang Kristen, wah masuk di tim doa, tapi tim doanya acak-adul, saudara. Saya ngeri, ya. Dikatakan apa? Berikat pinggangan kebenaran. Untuk jadi benar, apalagi sampai jadi ikat pinggang, supaya pakaian kita nggak kedodoran, supaya hidup kita nggak kedodoran, itu perlu ikat pinggang yang kuat. Gimana? Kebenaran. Kebenaran dihasilkan dari mana? Injil yang murni. Yang nggak ada tendensi. Yang tidak ada pesan sponsor. Tadi contohnya Yohanes 10 ayat 10. Tuhan datang supaya hidup kita berkelimpahan. Berkelimpahannya apa? Perisos. Apanya? Itu bicara mengenai uang? Bukan. Itu mengenai kualitas manusia batinia kita. Berkualitas. Sangat tinggi. Itu Yohanes 10 ayat 10. Jangan diplesetin. Kebenaran. Berbaju sirakan keadilan. Udah deh, nggak usah ngomong peperangan rohani. Kita ngasih makan pembantu sama makanan kita beda. Kita sama orang kaya beda, sama orang nggak punya beda. Kita perlakuannya beda. Kita nggak bisa ngomong keadilan. Gitu mau masuk surga nggak bisa, saudara. Atau gini, gitu mau memerintah bersama dengan surga nggak bisa, gitu loh. Ini loh, hidup kita berkeadilan. Kita bisa makan. Anak-anak kita bisa sekolah, dan kita lihat ada anak nggak bisa sekolah, kita diem saja. Dan kita hanya ngomong, kasihan. Jangan-jangan kita diselamatkan. Ada apa? Ada Lazarus yang datang ke rumah kita. Ada orang miskin. Orang kaya yang ada di Alkitab yang sampai masuk ke sebuah tempat yang seperti neraka itu. Lihat Lazarus ada duduk di pangkuan Abraham. Itu lambang. Dia baru sadar tapi udah terlambat. Dia dikasih kesempatan dengan apa? Diberikan orang yang in need, yang dalam keperluan. Jangan-jangan banyak orang yang lagi datang dan kita nolak. Makanya kita bisa tanya, Tuhan, kapan kau di penjara? Kapan kau lapar? Kapan kau telancang? Aku udah ngasih orang, tapi kamu tolak. Kan kita gampang tuh memberi dengan pencitraan. Supaya kita punya kedudukan tertentu, kita bisa masuk di Facebook, kita masuk di Instagram. Ya, how generous kita gitu, nggak bisa. Kalau itu terjadi, saudara sudah ambil upah saudara di bumi, udah nggak akan ada upah di sana. Ya, dikatakan apa? Berkasutkan kerelaan, saudara, susah banget. Makanya ketika ada orang-orang saya dulu, wah Tuhan, berdoa, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia tuh. Bagaimana Tuhan tidak akan sayang pada Indonesia, bangsa yang besar. Saya mau tanya, 4 rumah dari rumahmu, tanya, namanya siapa? Nggak tahu. Oke, itu mau ke bangsa-bangsa. Itu loh, saudara. Makanya, yuk, saudara, kita punya kerelaan. Pergunakanlah perisai iman. Iman itu apa? Iman itu penurutan pada kehendak Tuhan. Iman itu bukan alat paksa supaya Tuhan bisa nurutin kita. Tadi kita nyanyi, kita ini percaya walaupun tidak melihat. Oh iya. Surga nggak pernah tahu kita. Satu-satunya yang pernah ke surga dan turun ke bumi, namanya Yesus, itu yang kita percaya. Nah, saya note lagi. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api. Saudara cari ya, ini PR buat saudara. Ada panah api di Alkitab banyak. Panah api. Di Mazmur juga ada panah api. Ya, dan terimalah ketopong keselamatan. Keselamatan itu apa? Konsepnya mesti jelas, itu melindungi apa yang ada di dalamnya kepala itu, saudara. Ketopong keselamatan, ketopong itu artinya kenapa? Mindset kita ini sudah dirubah. Pemikiran kita dirubah. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Keadaan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Kembalikan ke rancangan semula. Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita. Sehingga kita memandang keselamatan itu. Kita memandang keselamatan adalah keserupaan dengan Yesus. Kita dikembalikan seperti rancangan semula. Makanya itu di sini. Berubah oleh pembaruan budi. Metanoia.
Kalau saudara benar ngadepin ini, saudara jadi musuhnya naga. Setan itu akan nyerang orang-orang yang punya potensi. Untuk apa? Menghancurkan kepala. Sudah dihancurkan kepalanya. Dihancurkan oleh anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita anak-anak Allah. Kalau Wahyu pasal 12 dikatakan apa? Dulu lenyapkan anak Allah, lenyapkan potensi anak Allah. Sekarang lenyapkan potensi untuk menjadi anak-anak Allah. Sedikit lagi selesai. Dan pedang roh, yaitu firman Allah, bukan kayu yang dilapis kertas timah. Atau pedang-pedangan kecil, terus kemudian saudara tusuk-tusuk gitu, saudara angkat. Bukan itu. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk mobil baru kita. Untuk real estate kita, untuk jalan-jalan kita. Enggak. Doamu dengan permohonan tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagian terakhir. Perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Muslihat itu metodeia. Asal kata metode. Karena perjuangan kita bukanlah marwah dan daging. Ada metode. Setan itu punya metode. Seperti saya katakan tadi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan itu. Makanya dikatakan iblis itu tidak bisa membuat kita jadi jahat. Perhatikan. Iblis hanya menawarkan keputusan untuk jadi jahat, jadi cabul, berzina, itu keputusan kita. Hawa itu, iblis itu bertanya, kalau dia nggak tanggepin, nggak ada manusia jatuh dalam dosa. Nggak ada kodrat dosa. Gitu loh. Berzina kenapa? Kita kasih kesempatan. Sekali ini saja. Gitu loh saudara. Itu yang terjadi. Makanya dia punya metode. Dia lebih tua daripada jagat raya ini. Dia ngerti metode Alkitab ngomong. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau orang-orang terjemahkan dengan terjemahan yang sebenarnya di Alkitab nggak bisa cocok. Harta, tata, dan wanita. Ada loh cowok yang harta, tata, dan pria. Ada. Dia jatuhnya nggak ke wanita, jatuhnya ke pria. Ya berapa banyak? Kalau wanita ya harta, tata, dengan pria. Makanya ada orang-orang yang pindah agama, pindah kepercayaan gara-gara apa? Gara-gara jodoh. Itu silly sekali. Kalau Tuhan saja sudah bisa dikhianati demi cinta. Wah, saya nggak ngerti kualitas hidupnya kayak apa gitu. Nah, selesai, saudara. Saya kembalikan ke Christine. Terima kasih untuk pemaparannya, Kak Son. Kalau boleh saya summary-kan, dua musuh naga ini orang yang memiliki hukum Musa dan memiliki kesaksian Yesus, yang punya nyanyian Musa dan nyanyian anak domba dalam hidupnya. Semoga teman-teman kita semua bertumbuh jadi musuh naga ini, yang nanti kesaksian kita akan melawan kuasa kegelapan. Kita lanjut dengan pertanyaan, Kak Afan. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, bagaimana dengan seorang anak yang nggak bisa skripsi karena ibunya sakit dan kondisinya tidak punya ayah? Apa ini termasuk tabur tuai, Kak? Kan ada dua cermin toh. Itu bukan tabur tuai. Pakai cermin satunya. Kalau cermin satunya, pasti Tuhan punya rencana. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Tertunda, tetapi tidak gagal. Ya, istri saya itu tidak punya bapak. Bapaknya meninggal waktu dia masih kecil. Saya juga nggak punya bapak. Gitu. Oh, saya tabur tuai. Enggak, saya enggak ikut-ikut kok masalahnya mereka. Tapi yang terjadi adalah Tuhan pelihara sampai hari ini. Nah itu. Ngerti ya? Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, menarik sekali, Kak. Bahwa Tuhan itu selalu punya jalan yang kita nggak bisa ngerti. Yang kita bisa ngerti kalau kita punya nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu ada gambaran lah ya, Kak. Tuhan itu maunya kira-kira kayak apa ya, Kak ya? Ya. Saya ada highlight beberapa hal yang tadi Kak Sony sampaikan, bahwa peperangan rohani yang sering didengungkan, yang istilah-istilah yang wah kayaknya keren dan agak-agak horor gitu ya. Ternyata peperangan rohani yang sebenarnya adalah ketika kita berani mempersembahkan hidup kita
hidup hanya untuk melayani keinginan Tuhan, melayani perasaan Tuhan. Sudah nggak hidup lagi demi diri sendiri, itu peperangan rohani yang sebenarnya. Wah, itu jadi sebuah arti yang berbeda sekali dari peperangan rohani yang selama ini banyak beredar ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian jangan lupa PR-nya tadi soal panah api, bisa dicari. Saya tadi sudah mulai panah api yang ya baru ketemu yang di Amsal, Kak. Ya, panah api itu juga pada saat perang Irak itu, ayat itu pernah dipakai di Mazmur juga. Jangan takut dengan titik-titik yang berterbangan di waktu malam. Saya mau share sedikit ya, Christine, kalau yang tadi di highlight seperti itu. Barusan saya KKR di satu tempat yang adalah persekutuan para orang-orang sakti dalam quote unquote ya, paranormal, mantan yang jago-jago santet. Ini daerahnya Christine kan, terkenal santet itu tuh ya. Kalau malam itu, kalau lihat langit itu bukan meteor yang jatuh, tetapi ada apa? Ada, kalau jatuh itu kan dari atas ke bawah. Kalau dari tempatnya Christine itu dari bawah ke atas dan berterbangan. Tanya sekarang, siapa sih sebenarnya yang bisa disantet? Yaitu mereka yang nggak pernah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi seperti itu. Makanya tanya orang-orang yang diem hidupnya sungguh-sungguh, wah tidak komat kamit gitu kan, komat kamit itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, seperti tidak percaya. Tapi kalau kita memberikan hidup kita sepenuh, kita milik Tuhan, bait Allahnya itu ada di dalam hidup kita, gak ada itu kuasa gelap yang bisa tembus. Ini bukan nantangin ya, tapi kenyataannya seperti itu. Dan banyak orang Kristen, kenapa ya, ada salah satu teman saya yang punya, salah satu kenalan saya yang punya ilmu yang rohnya orang diambil gitu ya, terus kemudian digantung gitu. Dia coba betul-betul orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak bisa. Sampai orang itu berani ngomong gini, ilmumu lebih besar. Padahal bukan ilmunya yang lebih besar. Kan saya sering kasih ilustrasi. Saya pernah ketemu sama salah satu dukun waktu saya sudah tidak lagi dalam istilahnya gini, saya tidak lagi jadi klinik. Dulu kan klinik saya. Ketika dia baca saya katakan gini sama dia, loh Mas, kenapa Thomas sampai melotot kayak gitu, sampai gereng gitu? Kenapa? Dia bilang gini, awakmu tuh cekelan, kamu punya pegangan. Saya ketawa, cekelan Mas? Dia bilang, iya. Gak mungkin awakmu gak dicekelan, aku raiso mau awakmu. Gak mungkin kamu gak punya pegangan, aku gak bisa baca kamu. Saya ketawa, saya senyum. Saya katakan gini, Mas, sing ngarani cekelan, iku luwih cilik teko sing nyekel. Saya terjemahkan, yang namanya pegangan itu lebih kecil daripada yang megang. Ya, sudah namanya pegangan lebih kecil daripada megang, ngatur. Malam Jumat Legi mesti dikasih bunga, kasih macam-macam, kasih menyan, ada beberapa ada kayak gitu. Terus kemudian apa, nggak boleh lewat di bawahnya jemuran, nggak boleh makan sate, nggak boleh makan kelor, padahal kelor sekarang itu untuk kesehatan nggak boleh gitu loh. Sudah kecil ngatur, mau ke WC, kadang-kadang kita sakit perut ya, buru-buru ke WC. Kalau itu di badan kita, itu harus dilepas dulu, ditaruh, bayar. Itu pun naruhnya dengan rasa hormat. Terus dia bilang, maksudmu apa? Aku cilik Mas, aku dicekel, aku ini kecil, aku dipegang. Yang megang saya namanya Yesus, Tuhan Yesus. Aku nangguni genggamane Gusti Yesus, saya dalam genggamannya Tuhan Yesus. Kenapa sampai tidak bisa baca saya? Karena kamu terbentur di tangannya Yesus. Nah itu loh saudara, makanya tidurlah dengan tenang. Kalau ada setan, ada kuasa kegelapan, sudahlah tidur dengan tenang. Ada malaikat penjaga. Apalagi ketika engkau nyanyi, haleluya, waduh, haleluya. Engkau ngajak para malaikat di surga yang menyembah Bapa itu untuk ada bersama-sama dengan engkau untuk menyanyikan. Nah kalau ada itu, gak ada kuasa kegelapan. Makanya kata-kata Tuhan bertata di atas pujian itu miring buat saya. Beberapa orang memahami dengan takut gitu dengan pujian penyembahan, nyanyi kayak apapun kalau hidup pun tidak benar. Setan tahu kok, anak-anak sekewa kan gitu, musir dalam nama Yesus. Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, siapa kamu? Diperkosa loh sama setan. Padahal anak-anak sekewa itu cowok semua. Ya silakan Christine. Jadi yang memberi kita kuasa, yang memberi kita right, yang memberi kita hak untuk menggunakan dalam nama Yesus adalah kehidupan kita yang memiliki
nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan dan hidup memancarkan Tuhan dalam hidup kita ya Kak Son ya. Iya Kak. Silakan Bapak Ibu, kalau Resen bisa tanya langsung. Nah, itu ada yang mau tanya. Silakan Pak Go. Tapi kok bisa saja ya orang Kristen itu masih alami kekalahan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita jalani masih jatuh bangun yang lebih tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Go. Kenapa kita dalam hidup ini seringkali jatuh bangun? Saya dulu di salah satu anggota PASI Pak, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Dan saya itu punya pelatih, almarhum Pak Rudi. Saya punya pencapaian mingguan. Jadi dia selalu pakai stopwatch sederhana dulu yang ceklik bukan elektronik. Dan dia bilang, minggu ini kamu turun kenapa? Dia ngomong gitu. Minggu ini kamu turun kenapa? Kamu minum es? Iya Pak. Dia bilang, kamu minggu ini makan kamu nggak benar? Iya Pak. Kamu terlalu banyak makan gorengan? Iya Pak. Dan udah ketahuan gitu loh. Nah, kenapa kita seringkali sampai jatuh? Karena kita belum betul-betul berada di dalam Tuhan. Makin kita kenal Pak, kayak gini loh Pak, kayak kita jalan dari rumah kita ke jalan raya, kita tahu ada berapa polisi tidur. Nah seringkali kita itu tidak betul-betul mengenal Tuhan, sehingga kita mainnya intuisi, bisa terjadi. Menurut perasaan saya, tapi yang harus kita pikirkan adalah menurut perasaan Tuhan atau tidak. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua Pak, kalau kita kenal firman Tuhan sungguh-sungguh, ada rambu-rambu dan kita pasti tahu gitu. Makin kita bergaul dengan Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang bisa ngasih warning, hati-hati seperti itu. Nah, tentunya ini perlu mileage Pak, perlu belajar, perlu penyerahan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kayak saya ambil contoh adik rohani saya di atas sana, dia audit di kantornya dengan pembukuan yang luar biasa. Ya tambah lama, tambah puluhan tahun dia punya kepekaan sendiri. Apalagi kalau buat salah. Jadi kalau dia buat salah sesuatu yang remeh, penyesalannya dalam Pak. Makanya kita ini masih bisa buat salah, masih bisa. Punya potensi, tapi kalau kita berani untuk tidak buat salah, itu luar biasa. Ya. Pak, saya mau lanjut sedikit lagi Pak. Yang kan kebanyakan dari kita itu kan yang diserang itu pikiran Pak. Ya walaupun kita memang sudah serius dengan Tuhan, sudah bergaul dengan Tuhan, masih bisa Pak ya. Karena pikiran kita diserang ya, oleh yang kita mengatakan yang musuh itu iblis ya. Apa memang juga mungkin ada dari pihak kita secara pribadi ya, selain iblis. Terima kasih Pak. Nah maka dari itu kan tadi saya katakan Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi. Pikiran ya, kelemahannya kita lihat bocornya dari situ, kita isi dengan firman Tuhan. Gitu loh Pak. Kalau kita isi pikiran kita dengan pikiran Tuhan, maka pikiran kita nggak bisa lari kemana-mana. Dikatakan gini, ada orang yang berdoa tapi pikirannya kemana-mana. Untuk mendisiplinkan itu susah Pak, tetapi bisa. Nah, ayo Pak, disiplinin pikiran juga. Kadang-kadang kan gitu, lagi enak-enak berdoa, pikiran kita kuetiau Pak. Kalau kita lagi puasa, bayangan kita lagi berdoa gitu. Ya. Kita berdoa untuk menselaraskan hati kita dengan Tuhan. Tetapi setelah ini saya punya janji, makan di Leko. Nah, disitulah jadi yang terjadi. Pikiran saya jadi tidak berdoa lagi. Pikiran saya Leko. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada satu lagi pertanyaan yang masuk Kak. Dari Kak Daniel Kurniawan. Kak, terkait doa peperangan atau doa syafaat, terutama saat akan acara KKR, kan biasanya kita doa tutup bungkus semua anggota keluarga dan harta benda supaya tidak diacak-acak oleh kuasa iblis. Dan ini sudah jadi standar dalam pelayanan pada umumnya. Apakah hal ini tidak perlu, Kak? Terima kasih. Silakan, Kak. Gak apa-apa deh, lakukan saja. Tetapi kalau jadi mantra, jangan. Mau naik ke mimbar tuh ada tuh kejadiannya. Mau naik mimbar itu dibilang, tahan. Kenapa? Perintah. Masuk ke ruang doa. Kenapa? Lupa nutup bungkus dengan darah tuh. Akhirnya nutup bungkus. Dalam nama Tuhan Yesus aku menutup, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Wah, kiri kananku ada tuh
udah ada buyar kayak gitu. Jadi nggak usah berlebihan seperti itu. Saya tuh kadang-kala begitu, aku udah bingung gitu loh. Ada orang yang tidak damai sejahtera gara-gara apa? Tempat minyak urapan itu ketinggalan. Nggak mau pakai minyak yang lain. Harus pakai minyak urapan yang dari Israel. Gitu. Kenapa? Besar kuasanya, katanya seperti itu. Padahal begitu tak buka, baunya sama yang beli di Indomaret, podo wae. Gitu. Makanya banyak orang-orang Kristen tuh gitu. Wah, ini salib sudah diberkati loh. Diberkati sama salah satu pendeta terkenal, sudah didoakan di ruang doanya. Saya ngomong bahaya itu. Padahal tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi nggak apa-apa, kalau mau doakan ditutup bungkus boleh, nggak jadi masalah. Hanya jangan jadi klenik, ya. Silakan. Ya. Betul, Pak. Ini Pak, saya dapat satu ayat itu Pak di 1 Yohanes 4 ayat 4 itu ya. Roh yang di dalam kita itu kan lebih besar Pak ya. Ya. Roh yang ada di dalam kita memang lebih besar Pak Go. Tetapi seberapa besar, seberapa kita mengizinkan roh itu berkuasa dan mengambil alih hidup kita. Kalau enggak, dia akan hanya ada satu pintu saja atau satu kamar saja. Apakah kita punya hati yang rela memberikan itu? Semakin kita nggak ada lagi yang kita andalkan. Oke, thank you ya Pak Go. Christine silakan. Oke. Baik. Ini Kak Son, Kak Amos bilang ada yang pernah bilang tutup bungkus darah Tuhan nggak ada dasar firman-nya, Kak. Hanya ketakutan seperti yang Kak Son sampaikan tadi. Mohon petunjuk. Silakan petunjuknya, Kak. Tutup bungkus dengan darah Tuhan itu Pentakosta banget. Pentakosta haleluya glory. Jadi salah sih enggak gitu loh ya. Karena kalau kita bilang kuasa darah Yesus saja cukup. Tetapi ada orang-orang yang ya katakan tutup bungkus. Maksudnya sempurna terbungkus, enggak jadi masalah, enggak ada yang salah. Kuasa nama Yesus, tapi ada juga kuasa nama Tuhan Yesus. Tapi ada yang mengucapkan ya di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach Adonai. Waduh, lengkap. Tapi ingat ya, bisa jadi dia akan ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kowe sopo. Nah, tapi saya seneng ya, yang istri saya itu sampaikan gini, dia itu enggak takut sama setan, enggak takut. Tapi dia katakan apa? Kaget Pak, kaget. Tapi satu ketika pernah dia merinding pada saat cuci baju, karena cuci bajunya kami di lantai 2. Ya dia sendiri. Diomelin pakai bahasa Sunda, sudah. Diomelin bahasa Sunda sambil teriak. Dan semenjak saat itu tidak pernah lagi merinding. Itu setannya frustrasi. Kenapa? Gak ngerti boson. Ya, bukan gara-gara diomeli dengan bahasa Sunda. Bukan begitu. Tetapi kenapa? Ada otoritas. Ada bait Allah dalam dirinya. Kalau saya ngomong ini kayak baunya New Age, saudara. Roh Kudusnya tuh on. Begitu dia ngomong, setan itu bukan gara-gara takut bahasa Sunda. Terus dia buka Google Translate. Bukan. Nggak tahu itu waktu itu artinya apa. Saya juga udah kawin sama dia, udah 25 tahun nggak ngerti bahasa Sunda. Sama sekali saya. Gitu loh, sudah. Dia ngerti bahasa Jawa, tapi saya nggak ngerti bahasa Sunda. Bukan gara-gara itu. Tapi gara-gara apa? Dia tahu gitu loh, kenalin. Oh, ini anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, gitu. Thank you ya. Ya, kalau punya otoritas memiliki nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, mau pakai bahasa Sunda atau bahasa Madura pun oke ya. Kak Son kanan. Kak David tanya, Kak, kalau dengan doa Bapa kami gimana Kak Son? Maksudnya mungkin kalau tutup bungkus dengan doa Bapa kami. Ini loh David. Bukan tutup bungkus dengan doa Bapa kami, jadi doa Bapa kami. Tapi beberapa kali doa Bapa kami itu jadi rapalan, saudara. Bapa kami itu formula hidup, bukan rapalan. Bukan formula doa. Jadi kadang-kala ada orang itu ketakutan, tuh dia diem gitu, yang dia ingat hanya apa? Dia nggak bisa doa yang lain, hanya doa Bapa kami yang di surga. Sampai berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, itu setan udah di depan, saudara. Ya benar, makanan kami yang hari ini yang secukupnya diteriak, wah gitu. Kenapa? Karena jadi rapalan. Kalau mau tahu, tadi sebenarnya udah Tuhan ingetin, tapi saya lupa. Ya, tadi waktu lagi persiapan, ngomong tuh mengenai klinik Kristen. Oh ya, klinik Kristen itu ada, saudara. Ya, klinik Kristen itu kalau di Manado sana, saudara, itu apa jimatnya itu robekan Alkitab.
dirobek Alkitabnya, digulung-gulung. Yang paling favorit adalah apa? Dukun itu paling banyak beli Alkitab, saudara. Kenapa? Buat dirobek-robek, di sini digulung, dimasukin kain, diikat, kalau orang Jawa bilang sikep. Nah itu kemudian apa? Itu kalau dibuka doa Bapa Kami. Yang paling sering Bapa Kami dan Mazmur. Gitu loh. Mazmur 23. Wah serius loh. Ada juga yang lucu adalah salah satu potongan fragmen mengenai Tuhan mengusir setan ke babi. Yohanes 10 ayat 10 juga jadi bahan favorit. Kenapa? Untuk ditaruh di apa? Digulung-gulung, ditaruh di atasnya rumah, saudara. Supaya kenapa? Berlimpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah, limpah-limpah. Itu klinik-klinik Kristen. Jadi kalau dikatakan mau doa Bapa Kami, silakan aja. Bahkan sebenarnya kalau kita diem, kita diserang sama kekuasa kegelapan. Tadi kan dikatakan roh yang lebih besar daripada dunia itu ada dalam kita, itu benar. Gitu. Karena ada lagu, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, tapi yang diucapkan tuh seolah-olah apa? Kita punya ketopong keselamatan. Saya kok nginget-nginget kayak Senseiya ya. Saudara nonton Senseiya kan? Ya, Satria gitu. Kamen Rider berubah gitu. Nggak gitu. Kita baru betul-betul punya ketopong keselamatan kalau kita menyadari bahwa kita dikembalikan ke rancangan semula. Kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan dan mengaplikasikannya. Kalau kita dikatakan pakai perisai iman. Kalau kita bertumbuh iman kita. Kalau kita nggak ngalami, kita nggak pernah baca firman. Nggak pakai ketopong keselamatan, kerelaan hati melayani. Terus pada saat berdoa tuh gagah. Pembicara, pemimpin peperangan rohani. Terima ketopong keselamatan. Jelek langsung. Ya, pedang roh terima, angkat tangan. Hajar, habis. Sekarang, mari kita berbahasa roh bareng. Garuk kepala saya, saudara. Dari mana? Terus mereka semua sudah sepakat menghadap utara. Dan ucapkan, hila wala 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 wala. Wah, kita luncurkan roket-roket ke kubu setan. Roketnya apa namanya? Wala 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 wala. Pakai kibaran bendera. Pakai patok. Pakai ramuan rambut. Pakai lambang-lambang profetik. Alkitab ngomong, oleh darah anak. Seperti itu aja. Thank you. Thank you pertanyaannya Kak David. Sepertinya pertanyaannya udah habis Kak Son. Apa ada closing statement dari Kak Soni? Bertumbuh ya. Baca Roma 12 ayat 1 dan 2 itu selalu jadi inspirasi. Berikan hidup sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib, sudah ngambil kunci alam maut, kerajaan maut sudah dikalahkan, dan bisa membuktikan setan bersalah. Harusnya kita juga. Ya, jadi persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu. Yang kedua, berubahlah oleh pembaruan. Itu Tuhan Yesus berkati. Minta salah satu orang berdoa. Oke, ya, kita doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Suatu pengertian yang baru bagaimana kami menjadi orang-orang yang boleh menjadi saksi Tuhan. Kami tahu kami akan menjadi incaran iblis kalau hidup kami benar. Tapi kami percaya Tuhan yang melindungi kami. Untuk itu kiranya Tuhan memperlengkapi kami Tuhan. Dan kami pun mau belajar terus untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih apa yang kami pelajari hari ini Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami terus mau menghidupi setiap kebenaran Tuhan. Sebab kami sedang mempersiapkan hidup kekal kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Son, Kak Ane, yang terus membimbing kami, beri pewahyuan yang baru. Terima kasih untuk rekan-rekan yang luar biasa hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.